الفاتحة بشهادة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومشايخنا ومربنا وقدوتنا المرسل والمجاهد في سبيل الله الشهيد بهدي علي أنور بن حج ميمونة والمولى والمرسول بن يوسف والشيخ محمد علي الصديقي والشيخ وأصولهم وفروعهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsana amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'adha. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak-bapak para jamaah Majelis Ta'lim Mushalah Ilmal Yaqin, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, karena dengan rahmat yang Allah berikan kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu pengajian malam minggu yang biasa kita adakan setiap malam minggu. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, langkah kita untuk mengaji di Musholah Ilmal Yaqin menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu banyak pahala kalau kita ngaji, Pak, ya. Diawali ya, kita niat ngaji, kemudian kita sholat maghrib berjamaah, ya.
setelah sholat maghrib kita zikir apa? Zikir bareng. Ya. Kata Nabi, ya, barang siapa yang berzikir setiap habis sholat dakhala jannah. Ya, bahasanya barang siapa yang bertasbih, ya, subhanallah salatsa wa salasin 33 kali, walhamdulillah salatsa wa salasin 33 kali, ya, kemudian bertakbir Allahu Akbar salatsa wa salasin 33 kali, ya, ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila dakhala jannah. Ya. Dan Nabi kalau kita setiap habis sholat, Pak, ya, sholat wajib, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, kemudian kita berzikir subhanallah subhanallah, ya. Ada apa ya? Subhanallah subhanallah sama sebanyak 33 kali. Alhamdulillah 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 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Dakhala jannah, maka akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, ya, kita mengamalkan, ya, zikir tersebut, zikir setelah apa? Setelah sholat. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Pahalanya mudah-mudahan Pak, ya, menjadi ladang pahala buat kita, ya. Menjadi tabungan pahala buat kita semua. Ya. Jadi harus berimbang Pak, ya, antara kerja sama ngaji. Ya. Jangan kerja mulu, ya, ngajinya enggak. Jangan dua kali, ya, ngaji terus, ya, kerjanya kagak, salah juga. Ya, dulu ada cerita, ya, di Jakarta Tanah Abang ada orang kerjanya ngaji mulu Pak, ngaji terus ada orang kerja. Akhirnya pas pulang, ya, bininya kagak nyiapin apa? Kagak nyiapin makan. Ya, pas dibuka meja makannya itu udahnya ini siapa? Pas gua kita makan kita boleh loh, bagi duit gua makan tuh kita boleh ya. Ya salah juga Pak, ngaji mau juga salah, ya. Kerja mau juga salah. Jadi seimbang Pak, ya. Dari Senin sampai Sabtu mau kita kerja, ya sekali-kali ngaji seminggu sekali. Jangan juga kembali nyari dunia terus, ya, cuma lupa dengan ibadah. Kita melanjutkan pembahasan kita Pak, ya. Masih kita Bulughul Maram bab jenazah. Melanjutkan hadis yang sebelumnya. Ya, sebelumnya hadis apa? Tentang kalau nyolatin Pak, ya. Ya. Itu kalau umpamanya ada 40 orang yang nyolatin, ya, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa an Auf bin Ibni Malik radhiyallahu taala anhu qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fa hafiztu min du'ai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minan dabasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata waqihi fitnatal qabri wa azabin nar. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini Pak, ya, menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah. Nah, jadi kan ada Pak takbir Pak, ya. Ya. Takbir yang pertama kita baca apa? Surah Fatihah. Takbir yang kedua, ya, kita sunahkan untuk membaca apa? Sholawat. Nah, takbir yang ketiga, ya, kita dianjurkan untuk membaca doa. Ya. Ini doa yang diajarkan, ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doanya Pak sangat bagus, saya yakin gini Pak. Dari Auf bin Ibni Malik radhiyallahu taala anhu qala berkata, ya,
sholat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala janazatin, menyolatkan jenazah Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa ya, Allahumma gfir lahu ya Allah, ampunilah mayat si mayit, warhamhu dan berikanlah kasih sayang, wa'afihi ya, dan berikanlah keselamatan, wa'fu anhu dan berilah maaf kepada mayit tersebut ya, wa akrim nuzulahu ya, dan muliakanlah rumahnya atau tempatnya, wa wasi' madkhalahu dan luaskanlah kuburnya ya, wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal bardi, dan basuhlah dosa-dosanya dengan air, dengan salju, dengan embun ya, wa naqih minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad ya, dan bersihkanlah dosa-dosanya ya, seperti warna pakaian yang berwarna putih. Wa abdilhu daran khairan min dari ya, dan berikanlah tempat yang baik ya, dari tempat sebelumnya. Wa ahlan khairan min ahli ya, dan berikanlah keluarga yang baik dari keluarga yang sebelumnya. Wa adkhilhul jannata ya, dan masukkanlah ke surga ya. Wa qihi fitnatal qabri wa adzabin nar ya, dan jagalah dari fitnah kubur dan azab neraka. Jadi dalam hadis ini Pak ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Pak ya, doanya sangat bagus. Jadi dianjurkan untuk takbir yang ketiga Pak, kita disunahkan untuk berdoa. Kalau nggak bisa bagaimana? Nggak apa gimana? Kalau kita makmum, ya kita ikut imam aja. Begitu. Ya Allahu Akbar. Karena banyak yang tidak hafal. Banyak hafal bagus sih ya. Kalau kita nggak hafal baca doanya kita ikut Sudah pasti nggak hafal itu. ikut imam. Ikut imam aja Pak. Yang takbir Allahu Akbar, ya udah kira Allahu Akbar juga kan. Ya. Atau kita bisanya membaca pakai apa atau sholat tuang. Baca aja apa. Atau kita bisa cuma Allahumma gfir lahu. Itu doang apa baca Allahumma gfir lahu aja. Ya. Kalau nggak bisa ya diam aja. Kita lebih baik diwakilin oleh imam. Ya. Jadi ya untuk takbir yang ketiga ya, tadi yang pertama Fatihah, yang kedua sholawat. Sholawat kita paham kan ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cukup. Kalau yang agak sepanjang nggak apa-apa, gitu aja. Tiga doang yang kita biar. Nanti itu panjangkan. Yang keempat gampang lagi Pak. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa pendidikan dan dikit. Kalau yang keempat, ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting ikut nyolati Pak ya, karena nanti ada pahala orang nyolati derajat Pak. Hadis selanjutnya. Faedah yang pertama, ya. Yang pertama kita dianjurkan untuk melafalkan doa tersebut ketika takbir. Faedah yang kedua, jenazah sangat membutuhkan doa dari orang yang hidup Pak. Nih, makanya kita dianjurkan suruh datang membayangin jenazah Pak, karena si mayit sangat butuh doa Pak dari kita. Tuh. Ya. Belum lagi kita kalau di tradisi kita kayak ada tahlilan. Ya, itu salah satunya mendoakan orang yang sudah mati juga ya Pak ya. Ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari. Karena Pak, ya kita meninggal Pak, itu malam pertama malaikat datang. Ya, pas meninggal kita yang kuburan, diapain dulu kita Pak, ruh kita diapain, sebulan. Hari pertama malaikat datang, nanya kita makro buka. Kalau nggak bisa Pak, ntar balik lagi malaikat malam ketiga. Nah, makanya malam ketiga kita. Ya ada secara lagi doain buat jenazah, ya buat saudara kita yang meninggal. Kalau nggak bisa juga Pak, ntar malaikat datang lagi. Kalau nggak tuh
7 datang lagi malaikat, belum tahu tes lagi, bisa kali mas. Kalau masih goblok aja ditanya. Nah, malam 7 kali bisa juga. Ntar lagi malam keempat 40 datang lagi malaikat. Nanyain lagi, makro buka, makimah buka, makimah buka, ya, dan lain-lain. Sampai 100 hari, sampai tanya terus kok. Kalau kita nggak bisa, masain aja. Nah itu Pak. Maka dari itu mayit sangat membutuhkan apa? Doa orang yang hidup. Nah, isi daripada doa ini Pak ya. Yang pertama meminta ampun, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya, meminta ampun, ya, meminta rahmat, meminta keselamatan, ya, untuk mayit Pak. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang saudara saya meninggal. Warhamhu, berikanlah rahmat, ya Pak. Wa'afihi, berikanlah keselamatan, ya, keselamatan dalam tadi tanya malaikat. Kalau kita baik ini Pak, dibikin selamat lagi. Atau lagi disiksa malaikat, kita pas banget lagi baca doa ini buat saudara kita, diampunin, ya, diringanin siksaannya, ya. Wa'afihi wa'fu dan maafkan, wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat dia. Nah, ada beberapa kriteria. Ada mayat-mayat yang ditanya. Seperti orang yang mati syahid itu nggak perlu ditanya lagi. Ya. Mati syahid dalam lagi perang, mati syahid dalam menuntut ilmu, ya. Ya, termasuk mati tenggelam. Badar mengandung ada salah itu. Sampai kereta pun udah pelanggar ya. Salah itu dia. Iya, tetap ditanya. Tetap ditanya. Ya, semua ditanya kecuali orang yang mati syahid ketika perang dan bila Islam. Itu nggak perlu tanya lagi. Walaupun kita mati syahid dalam keadaan apa sakit perut dan lain, itu ditanya. Ya. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempatnya. Dan muliakan wasih badkhalahu, dan luaskanlah apa kuburnya, ya. Karena memang ada siksa kubur Pak. Kalau kita begini bakalan sempitin kuburan kita, ya. Bukan dalam fisiknya Pak ya, tetapi di alam barzakh, ya. Kalau tempatnya lega ya kita aja, kita punya rumah kecil sama rumah lega, enak rumah lega ya. Enak rumah lega Pak ya, tamu main enak. Tapi kalau rumah kita sempit, ya kalau tamu kita bingung Pak. Nah, jadi roh itu Pak, orang tua kita itu bisa saling mengunjungi. Dan engkau saya, mantu bapak kita pada ini itu saling main Pak. Dalam barzakh bisa saling apa? Mengunjungi. Termasuk roh orang yang sudah mati sama roh orang yang masih hidup itu bisa apa? Bisa saling bertemu juga. Ya mungkin kalau bapak pernah mimpi orang tua yang meninggal, pernah? Atau pernah nemuin pernah mimpi saudara yang meninggal, pernah ya? Itu ruh bertemu antara yang sudah meninggal sama yang masih hidup. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ketika bisa ngomong kalau ketemu, ya mungkin ngomong apa ditanyain. Ya. Sahabat dulu gitu pernah. Pas ketemu dalam mimpi, ya, ditanya bagaimana keadaan kamu di alam barzakh, apakah enak apa enggak? Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ruh orang yang sudah meninggal itu ditahan oleh Allah. Tetapi kalau ruh kita yang masih hidup Pak, dikembalikan lagi ke dalam apa? Jasa kita. Ya Pak ya. Hakikatnya Pak, kalau kita lagi tidur Pak, itu kita mati Pak. Kalau kita lagi tidur itu nyawa kita apa? Lari. Hakikatnya. Ya. Makanya ketika mau tidur itu Nabi mengajarkan apa? Doa paling banyak itu orang mau tidur Pak. Nabi mengajarkan banyak banget. Ya.
Kalau orang masuk rumah itu kesimpulan. Ya, di rumah pasti apa? Buahnya dia atau bapaknya dia. Iya. Itu benar di guru. Guru tukang merokok apa gimana itu? Iya, jadi Pak. Itu mah koren itu. Itu ruhnya masuk rumah itu nggak Koren. Ya, di dalam diri kita Pak, setiap manusia dari baru lahir ya itu ada jin yang selalu memilih kita. Ya namanya jin korin. Sampai kita wafat. Ya, makanya kesurupan itu ya kesurupan jin korin. Makanya tahu kadang ya ditanya. Kesurupan kasih teletok ini udah. Ya tanya, tahu ini, tanya, tahu itu. Itu sebenarnya bukan kita, tapi apa jin kita ya yang telah mengikuti kita dari kita lahir. Ya jin korin ya. Mantap ya. Ya, jadi ruh orang yang sudah wafat sama ruh orang yang masih hidup itu bisa bertemu dalam mimpi. Ya. Perbedaannya kalau ruh orang yang wafat nanti tertahan, tetapi ruh yang masih hidup itu kembali lagi ke jasadnya. Makanya kita bangun lagi. Makanya ketika kita tidur Pak, itu ruh kita kemana tahu nggak di dalam apa? Diri kita. Nah, makanya kalau tidur Nabi mengajarkan doa macam-macam. Ya kita disuruh baca ayat kursi, disuruh baca qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Saudaranya tidur ya. Mati udah tidur. Kita kata orang jamak gitu. Gak bisa jadi. Ya makanya ketika sebelum tidur sama bangun tidur ada doa. Doanya kita suruh baca doa. Ya. Bisa jadi. Ya. Kalau yang lagi ada besar di batu kita. Lagi ada besar. Nah, makanya ketika meninggal dimandiin. Ya ketika pas meninggal apa dimana? Enggak, ini lagi ada besar. Iya. Lo dulu baca doa dulu tidur. Nah, udah apa? Lagi ada besar. Apa? Jadi masalah. Lagi susah tetap baca. Bahkan ya kalau Nabi sebelum tidur itu buat anaknya kita baca qul huwallah, baca qul a'udzu bil falaq, baca lunas, kemudian apa? Ditiup ke tangan kita, terus kita usap dari kepala sampai apa? Ujung kaki. Ya, saya sekarang buat anak saya gitu Pak, habis tidur baca itu 3 kali, ditiup. Ya, salah satunya biar dihindari apa? Dari godaan setan dan jin, dari makhluk yang kesempatan. Makanya kadang dulu saya dengar Pak, ya, kalau lagi tidur apa? Kalau boleh dicoret mukanya Pak, nggak boleh dicoret. Ya, takutnya apa? Arwahnya nggak kenalin Pak. Siapa ini ya? Ya takutnya apa? Nggak masuk lagi ke jiwa kita, ke jasad kita. Wasi' madkhalahu ya. Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi. Kemudian basahilah ya dosa-dosanya. Nih Pak. Siramlah dosa-dosanya, hapuslah dosa-dosanya dengan air, dengan salju, dengan apa? Embun. Ya, karena apa? Sifat dosa itu panas. Ya, makanya nih ya Allah hapuslah dengan apa? Dengan air yang didinginkan. Wa ahlan khairan min ahli ya. Dan berikanlah keluarga yang lebih baik daripada keluarga sebelumnya. Wadkhilhul jannata, dan masukkanlah ke surga ya. Wa qihi fitnatul qabr, dan jagalah dari fitnah kubur. Wa adzabinnar, dan siksa neraka. Nah ini yang paling berat Pak, siksa kubur, siksa neraka Pak. Karena semua kita ini Pak punya potensi buat mendapatkan apa? Siksa kubur. Dan siksa kubur Pak selama-lamanya sampai tiupan sangkakala, sampai apa hari kiamat. Ya kalau kita punya dosa besar Pak, dan dosa syirik, dosa zina, dosa ghibah, dosa namimah, dosa makan duit anak yatim, dosa-dosa besar pokoknya Pak ya. Itu bakalan disiksa oleh Allah ya, dari pertama apa? Kita masuk ke dalam kubur sampai nanti hari kiamat kita tetap dapatkan siksa. Makanya digambarkan Pak ya. Ya makan duit anak yatim, siksanya apa? Perutnya gede, nanti meletus lagi. Ada disiksa mulutnya apa? Digunting, ada digunting
tunggu lagi, digunting, tunggu lagi, ada disiksa apa? Makan bara api, digambar oleh Nabi. Itu siksa api neraka. Bagaimana caranya kita meringankan siksaan kubur kita? Kita punya bayangan Pak, kita punya dosa besar kali. Ya kita punya apa? Kita tahu kita punya dosa besar. Dosa yang benar-benar besar juga, bukan dosa kecil. Yang maka dari itu, ya, untuk menghindari siksa kubur, yang pertama kita bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Cara meringankan apa? Cara meringankan siksa kubur kita. Karena siksa kubur Pak pasti Pak. Siksa kubur Pak pasti di Al-Quran disebut, ya, di hadis Nabi disebut. Ya. Tetapi ada tata cara untuk meringankannya. Ya. Dulu ketika Nabi Pak di jalan itu Nabi mendengar dalam kubur, ya, orang yang lagi disiksa. Kemudian Nabi ngasih pelepah korma di atasnya. Biar apa? Biar orang tersebut, ya, yang lagi disiksa dalam kubur diringanin siksa kuburnya. Jadi dikasih apa? Pelepah korma apa di atasnya. Cuma kata Nabi, ya, kalau pelepah kormanya kering, siksanya apa? Terus lanjut. Makanya para ulama, ya, menafsirkan siksa kubur itu sampai yaumil kiamat. Sampai nanti kita apa? Dihitung, ditimbang baru neraka apa? Surga. Tapi selagi menunggu hari kiamat Pak, yaitu orang disiksa, dicuci lah. Yang punya dosa Pak, digembok dulu, dicuci dulu, ya sampai kering. Di antara yang meringankan siksa kubur, ya, sisa kubur yang pertama tadi Pak, ya, bertaubat, gak akan ulangi lagi. Yang kedua Pak, ya, kita dianjurkan untuk mengamalkan membaca surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku ala kulli syai'in qadir. Tiap hari kalau bisa baca Quran, baca itu Pak. Ya, itu meringankan apa? Siksa kubur ini. Ya. Kemudian apa? Ya, kemudian sedekah jariyah. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian ini doa ini. Ya, kita anaknya doain orang tua kita, ya, saudara-saudara kita yang sudah meninggal kita doain, kita kirimin Fatihah, ya, kita beramal. Itu bisa meringankan apa? Siksa kubur orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Makanya Nabi, ya, berdoa seperti ini. Waktu ini fitnatul qabri ba'da binnas. Ya. Makanya nanti ketika malam pertama masuk kuburan ditanya, lulus Pak, itu kawan tuh, ya, ditaruh apa? Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Tetapi kalau kita kagak bisa jawab, dosa kita banyak, yaitu bakalan diperlihatkan apa? Kufrah bin mufarini niron, lubang daripada apa? Lubang api neraka. Guru menanya nih. Ya. Tadi kata guru setiap manusia mengalami artinya siksa kubur ya. Betul. Iya. Yang ditanyakan artinya mengurangi. Kalau mengurangi itu lebih hilang pasti ada ya. Termasuk ulama-ulama gimana itu, ulama kita ulama besar gitu. Termasuk dapat artinya siksa kubur nggak itu? Atau mengurangi juga? Apa setiap manusia tadi ngomong pasti mengalami siksa kubur. Yang dia bertanyakan bagaimana kalau ulama-ulama apakah hilang banget siksa kuburnya? Apakah ada juga diringanin juga gitu? Kalau kita ya enggak semua yang bisa kubur. Iya. Kalau orang-orang soleh, ya mungkin sejadi kita karena dosa kita pas mau meninggal diampunin, ya kita tidak akan mendapatkan sisa kubur. Tetapi sebelum meninggal kita nggak bertaubat, dosa-dosa kita nggak diampunin, ya itu pasti mendapatkan sisa kubur. Tetapi kalau dosa kita diampunin sebelum kita meninggal, kita taubat, kita punya amalan ibadah yang banyak, kita punya amal jariah yang banyak, kita akan dijauhkan daripada sisa kubur. Jadi, ya, maksudnya tidak semua orang, ya, tapi bisa jadi kalau kita melihat keseharian kita
yang ibadahnya masih bolong-bolong, ya, yang sering gorok, yang sering bikin dosa, ya, yang sering apa lagi, ya, dijauhlah daripada tukang agama, ya. Yang bisa jadi kita mendapatkan sisa itu aja. Tapi mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sisa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Karena begitu berat Pak ya sisa kubur itu. Orang tahunan. Iya. Ya ratusan tahun kita disiksa. Kalau belum nyampe kiamat, ada dia. Payah banget itu. Iya. Nah, lalu sisa anak kalian ngirim-ngirim Fatihah, udah. Ampun-ampunan kita. Apa harapannya? Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul, ya, ketika Nabi menyolatkan jenazah Nabi selalu berdoa juga, ya. Doa ini juga bisa dibaca ketika takbir yang ketiga. Kalau sholat di Mekah Pak, itu kalau udah takbir yang ketiga itu lama Pak bacaannya. Kan ini kita sebentar doang ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Mekah itu kalau takbir yang ketiga itu lama banget karena imam itu baca doa minta ampun sebanyak-banyak. Ya. Jadi antara doanya lagi Allahumma gfir li hayyina, Nabi yang mengajarkan baik. Wa mayyidina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Rawahu Muslim wal Bukhari. Jadi Nabi pernah juga ya berdoa Pak ya. Allahumma gfir li hayyina, ya Allah ampunilah orang ya, yang masih hidup di sekitarku. Jadi Nabi Pak ya bukan hanya mendoakan orang yang sudah meninggal ketika sholat jenazah, tetapi juga Nabi mendoakan orang yang masih hidup ya. Allahumma gfir li hayyina, ya Allah ampunilah orang-orang yang sekelilingku yang masih hidup. Wa mayyidina, ampunilah orang yang sudah mati sekitaranku. Wa syahidina, ampunilah orang-orang yang hadir. Kalau Nabi. Wa ghaibina, ampunilah orang-orang yang agak hadir. Jadi ketika sholat jenazah, ya Nabi minta ampun Pak buat orang yang hadir, buat orang yang enggak hadir, buat orang yang masih hidup ya, buat orang yang sudah meninggal dunia. Wa saghirina, ya, ampunilah dosa-dosa anak-anak kami. Wa kabirina, ampunilah dosa-dosa orang tua yang besar ya. Wa dzakarina, ampunilah dosa-dosa orang yang laki-laki ya. Wa unsana, ampunilah dosa-dosa orang-orang perempuan. Wah, Allahumma ya kata Nabi, man ahyaitahu minna fahyihi 'alal Islam. Ya Allah, hidupkanlah ya, kami di antara kami ya, di atas Islam. Jadi Nabi berdoa gitu Pak. Ya. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan matikanlah kami ya, dalam keadaan apa? Iman. Ini Pak penting banget Pak. Ya kita berdoa penting banget seperti ini Pak. Ya Allah, papkanlah iman kami sampai kami meninggal. Sering berbaca doa Allahumma sabitna bil iman, ya sendengar ya. Allahumma sabitna bil Islam, ya itu tetapkanlah iman saya. Bisa jadi Pak, ya banyak orang Pak baru lahir Islam, pas mau mati apa? Pindah agama. Dari kecil Islam, pas umur 5 tahun apa? Pindah agama. Banyak Pak. Ya, makanya karena iman itu apa? Dalam hati kita ada yang tahu. Banyak yang hati saya. Dari Islam apa murtad ke Kristen, murtad ke berjuru dan lain-lain. Mending Kristen masuk ke Islam. Iya, mendingan dari ada orang yang Kristen dari kecil pas mau mati masuk Islam. Oh itu yang apa? Tapi kita dari kecil Islam, pas mau mati ya masuk Kristen baru. Disiksa habis dari Murtad itu murtad. Murtad.
Dengan tanya wajah ya. Makanya kita Tanya harus waroni. berdoa, Allah matabisna di iman Allah, takana iman saya. Ya. Matikanlah saya dalam keadaan Islam. Ya, kalau kita mati dalam keadaan mau dibakar, mati dari kuburin. Kalau pendeta masuk Islam tuh kayak ya waroni mantap itu. Ya. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, ya. Berikanlah saya apa? Pahala. Jangan jauhkanlah saya dari pahala, ya. Wala tudillana ba'da, ya. Dan jangan sesatkan saya setelahnya. Yang sakin Pak ya. Maksudnya apa? Ya, kita dalam kubur gitu, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Nah, jadi siksa kubur itu pasti Pak, pasti datang dan pasti ada. Nah, jangan kita meremehkan Pak ya. Ya kadang kita kalau masih hidup meremehkan Pak. Ya udah mati mungkin disiksa lagi sakit apa gitu. Sakit sama itu Pak. Ya tetap sakit. Ya walaupun kita ruh gitu Pak, dalam bentuk ruh tetap sakit, tetap kita rasain. Kalau kita dibakar panas, nah, kalau kita yang mati bunuh diri pakai pisau gitu Pak, pakai pisau, hidupin lagi, dibunuh lagi, hidupin lagi, tetap sakit rasanya. Nah, makanya kita nggak berpikir, ya udah mati udah ini ya. Padahal kehidupan setelah mati itu lebih panjang Pak. Kita dunia 60 tahun ya, 60 tahun pendek. Tapi kehidupan kita setelah mati itu lebih panjang dan lebih lama. Ya kita kalau kita nggak punya persiapan yang matang, selesai kan? Ya, kalau kita nggak punya bekal yang banyak, selesai kita. Hadis yang terakhir Pak ya, sebelum kita tutup. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala Nabi mithlul jabalainil 'azimain, muttafaqun alaih. Dan Rasulullah SAW bersabda, man syahida jenazah, barang siapa yang nyaksiin jenazah, barang siapa yang nyaksiin jenazah, barang siapa yang mayat Pak, ya kita Pak meninggal, kita datang, ya kita mayat, kita baca Yasin, ya, hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun. Kemudian habis mayat kita ngikut apa? Kita ngikut nyolatin. Jadi undang ada orang meninggal, kita datang apa Pak? Nyolatin. Walaupun kita kagak bisa bacanya, datang aja Pak. Ya. Walaupun kita kagak bisa niatnya, kagak bisa bacanya, datang aja. Ya, walaupun kagak diundang. Kita dengar musola ada la ilaha illallah, datang aja udah. Walaupun kagak diundang. Nah, kata Nabi apa? Falahu qiratun. Maka baginya satu qirat, ya. Wa man syahidaha hatta tudfana lahu qiratani. Dan barang siapa yang menyaksikan, yang melayat, ya, yang bantuin mandiin, yang bantuin nyolatin, yang bantuin sampai gotong kerandanya sampai nguburin, ya, hatta tudfana lahu, sampai nguburin si mayit, falahu qiratani. Baginya mendapatkan dua qirat. Kemudian ila wa mal qiratani. Sahabat bertanya, ya, dua qirat itu apa? Qala kata Nabi apa? Mithlul jabalainil 'azimain. Seperti dua gunung apa? Yang besar pahalanya itu Pak. Jadi pahala orang yang layak kemudian nyolatin itu dapat satu gunung besar. Ya, gunung Pangrango ya. Bebas kan yang gunung gede. Kalau kita ngikut sampai nguburin, mayat juga, ya, nyolatin juga, nguburin juga,
kita mendapat pahala irotani, dua irot artinya apa? Dua gunung yang besar. Enak gak Pak? Enak betul, lumayan. Gunung gede apa itu? Ya, pahala kita langsung apa? Banyak gunung. Pahala kita langsung gede. Ya makanya walaupun ada meninggal, ya walaupun nggak diundang, ya ada saya banyak apa ya? Kalau kita jarang banget itu. kalau meninggal kebanyakan yang pengen nganterin kuburan doang ya. Iya. Nolatin kan? Nganterin doang ini pada Nah, di kalau depan kumpul ya situ. Sarip. Kalau mah mas kali dulu ya, wudu, nolatin. Ya. Dapat apa? Dapat pahalanya itu seperti apa? Dua gunung yang besar. Jadi ya, kita hidup Pak ya, kita harus berinvestasi apa? Pahala. Nabung Pak, pahala kita kumpulin pahala setiap hari untuk persiapan apa? Bekal kita menuju akhirat. Ya, sama seperti kita mudik Pak ya. Ya kalau bapak yang orang Jawa mudik, ya padahal cuma seminggu Pak ya mudiknya, tapi persiapan kita apa? Harus banyak. Kalau kita mudik seminggu, persiapan kita cuma 3 juta, baru sampai rumah 2 hari nggak hapus saya. Ya sama kita meninggal nih. Malah apa ini tapi? Bawa persiapan cuma 10 juta, langsung kangen banget. Dan meninggalnya malu kita di sana. Ya malu sama keluarga kita. Ya, maka dari itu ya persiapkan diri kita Pak sebelum kita apa? Menjumpai ajal kita. Ya. Sebelum kita menghadap Tuhan kita, ya, kita siapkan apa? Diri kita dengan amal sebaik-baiknya, dengan kita beribadah, dengan kita sholat, ya, dengan kita ngaji, ya, dengan kita beramal soleh. Ya mudah-mudahan Pak ya, kita yang hadir di sini dicatat langkah kita dari rumah, niat kita, sedekah kita dicatat sebagai amal yang besar, dicatat sebagai amal yang membuat kita tidak disiksa di alam kubur dan membuat kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan Pak? Ya. Tahu udah. Mana sebutin ya 40 hari sebelum kita meninggal udah tahu Pak. Ya. Sebelum kita meninggal 40 hari itu udah tahu kita meninggal. Ya. Ya dalam kitab Ihya disebutkan ini kita sakit Pak. Jut-jutan. Gampang asli kita sakit Pak. Habis asar. Tadi kita habis asar sakit Pak. Belum ada syaratnya tidak. Belum. Sama berarti belum. Berarti kan mau tabrak aku Udah tahu bener. Udah rasain. Orang meninggal udah rasain Pak. 40 hari mau meninggal gimana pun udah rasain. Bahkan kalau orang dulu yang baru tahu kan ada dulu apa? Kayak orang di luar ini. Ini panas Pak. Ubun-ubun ya. Yang buat balap habis asar entah doang. Nanti poin lain kapan? 7 hari lagi. Ada saya di sini. Nah, pas itu kasih 7 hari lagi kita mau meninggal, sakit lagi sentuhan. dikasih koin cabai kata Ridho nggak hilang itu. 3 hari lagi. Biasanya Pak kalau yang sakit ya, kalau sakit lama banget, tiba-tiba pengen makan enak. Iya. Ya itu orang tua sakit apa nih? Ya, tiba-tiba Pak pengen minta ini, minta itu. Nah itu bentar lagi Pak. Kita tandanya. Ya banyak Pak ya. Tiba-tiba kayak yang lewat malaikat cahaya terbiasa ulama-ulama itu ya. Kalau ulama malah udah tahu kayak kapan dia akan wafat ya membuat dari ya Mbak Maimun jadi jawab ya gue paling tahu meninggal ini kalau gitu orang soleh guys tahu Bagaimana dia di Mekah itu meninggal ya? orang ulama guys tahu orang itu banyak kan yang sakit banget ya 40 hari lagi itu berarti lapor lagi sakit banget nih udah pesen sama anak-anaknya nunggu kayak keluar lagi nah itu dia Pak ya bentar lagi ada lagi belum saya tutup oke Pak ya
hari ini bermanfaat dan juga kita yang hadir di sini diampuni segala dosa-dosa kita, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Ilahil karim antal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufid mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal ghufran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'a الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.